Persib yang hadir dalam laga uji coba melawan PSIS Semarang di lini depan kemarin belum mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya sesuai harapan pelatih. Bejo Sugiantoro masih harus mencari nama lain untuk mempertajam lini serangnya. Dalam laga uji coba melawan PSIS Semarang kemarin, Bejo Sugiantoro memasang dua nama baru yang masih dalam seleksi di lini depan. Gugum Gumilar nomor punggung 7 serta Pipo Jansen Del Piero yang menggunakan nomor punggung 9. Namun permainan kurang maksimal justru ditunjukkan keduanya selama bermain. Tak ada serangan berbahaya yang berhasil diciptakan kedua striker tersebut. Upaya yang dilakukan kerap kali kandas oleh kokohnya pertahanan PSIS Semarang. Kedua nama tersebut dinilai pelatih belum mampu menunjukkan kualitas permainan terbaiknya seperti yang diharapkan oleh pelatih. Saya butuh striker yang bertarung minimal seperti Jadi, pemain saya sendiri, dia sendiri, tapi dua pemain bahkan tiga kewalahan untuk menjaga mereka, menjaga-jaga. Apalagi kita nanti nggak tahu jadwal, kita entah main di away dulu apa kandang dulu. Kalau sistem di kandang ya pasti kita punya menyerang pasti. Tapi mau nggak mau makanya banyak evaluasi, banyak hal positif di pertandingan away ke Semarang ini. Mending kita di uji coba kita bermain dengan strategis kartu merah dengan 10 pemain. Nanti di kompetisi kita siap untuk hal yang terjelek seandainya kita terjadi 10 pemain kita di pertandingan resmi. Dua itu seleksi nama baru dan saya putuskan hari ini. Sesuai harapan, Coach? Kalau dua-duanya sih dengan squad yang ada jauh. Saya kira jauh dari yang ada. Dengan hal ini, Bejo masih harus mencari nama lain untuk mempertajam lini serangnya. Untuk ditandemkan dengan Ahmad Zaki Mahtari yang saat ini menjadi tumpuan bagi lini depan Persib. Setelah 4 molor, PSSI kini sudah mengumumkan kepastian jadwal bergulirnya Liga 2 2017, tepatnya pada tanggal 18 April mendatang. Melalui manajer meeting di Jakarta, beberapa waktu lalu, PSSI telah menetapkan sejumlah regulasi dan mengumumkan pembagian grup. Nah, kira-kira siapa yang jadi lawan Persib nanti? Penasaran? Berikut liputannya. Liga 2 2017 akan mulai bergulir 18 April mendatang. Secara resmi PSSI telah mengumumkannya melalui manajer meeting yang digelar di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dalam rapat tersebut, PSSI juga mengumumkan sejumlah regulasi baru yang tak jauh berbeda dengan regulasi di musim sebelumnya, selain regulasi kuota pemain muda. Selain itu, dalam regulasi baru ini, tim dipaksa untuk menunjukkan kualitas permainan terbaiknya, sebab nantinya akan ada 36 klub yang akan terdegradasi dari 60 klub yang akan bertanding di kompetisi kasta kedua tersebut. Sementara itu, Persik Kediri akan berada di grup 6 bersama Persewangi Banyuwangi, Sidoarjo United, PSBK Blitar, Mojokerto Putra, Persu Sumenep, dan Kalteng Putra. Semua tim memiliki kans yang sama untuk lolos ke babak berikutnya. Jadi dalam manajemen meeting kemarin sudah ditentukan bahwa kita kick off ya, mulai tanggal 18 April. Terus setelah itu bagian grup, ya, durasi pertandingan itu sudah keluar ya, untuk jadwal, regulasi dan lain-lain. Kalau secara umum yang sangat beda, kita di bagian grup sama, tapi yang sangat beda sistem degradasi ya. Karena nanti dari 60 tim yang untuk di Liga 2 ini ada 36 klub yang nantinya akan degradasi ke Liga 3 di 2018. 36 kan tinggal 24 nanti yang di Liga 2 tahun 2018. Nah, tentunya ini yang sangat berat ya buat tim, tapi mau tidak mau memang kita harus mengikuti itu ya. Makanya di sisi lain kita di tim sendiri, di manajemen harus berupaya maksimal kalau kita bisa lolos ataupun minimal kita tidak sampai kita degradasi di tahun 2018. Meski sudah diatur dalam pembagian grup, manajer meeting tersebut belum membahas secara detail jadwal pertandingan. Nantinya hal ini akan dibahas lebih lanjut dan disampaikan kepada manajemen di masing-masing klub. Sementara itu, dengan adanya kejelasan ini, secepatnya manajemen akan melakukan teken kontrak dengan para pemainnya,
sembari menunggu nama-nama baru untuk memenuhi kuota pemain sebagaimana yang telah diatur. Untuk mengaruhi babak penyisian di Liga 2 2017 nanti, PSSI akan menggelontorkan subsidi sebesar 500 juta rupiah. Jumlah ini meningkat dari musim sebelumnya. Meski cukup membantu, manajemen Persik Kediri masih terus berupaya menggait banyak sponsor. Dalam manajer meeting di Jakarta beberapa waktu yang lalu, PSSI memutuskan akan menggelontorkan dana subsidi sebesar 500 juta rupiah untuk setiap klub di Liga 2 dalam fase penyisihan. Jumlah ini meningkat dibanding musim sebelumnya yang hanya di angka 400 juta rupiah. Meski cukup membantu, namun manajemen Persik Kediri akan tetap berusaha menggait sponsor baru. Selain Gudang Garam dan Cahya Yamaha yang kini sudah dipastikan menyongkong Persik di Liga Kasta kedua tersebut. Menurut manajer Persik Kediri Anang Kurniawan, idealnya klub membutuhkan 7 miliar rupiah untuk mengarungi musim ini untuk keperluan kontrak pemain dan biaya operasional lain. Sementara Anang enggan membeberkan detail nominal kontrak yang ada saat ini. Nah, subsidi kalau kita mengacu dari 2016 kemarin memang ada peningkatan, tapi kan sedikit. Ya. Kalau di 2016 itu babak penyisian 400 juta, kita nanti babak penyisian di 2017 ini 500 juta. Tapi tentunya kemarin sih harapan kita masih ada peningkatan yang bisa kita rasakan lah. Paling tidak lebih dari 500 dan lain-lainnya. Tapi tentunya itu sudah menjadi kesepakatan dan sudah diputuskan. Nah, kita bisa menerima. Idealnya kalau kita bisa bertahan dengan situasi seperti ini, ya antara 7 lah. Ya beberapa sponsor kan sudah masuk. Nah, tentunya ini kita tetap berupaya terus mencari sponsor tambahan ataupun memaksimalkan dari sisi yang lain. Yang jelas kan dari PT Gudang Garam sponsor utama, terus Cahya Yamaha, terus bisnis ini tidak lanjut dari yang kemarin, kita masih komunikasi juga. Saat ini pihak manajemen tengah melakukan pembahasan bersama Bisnet untuk memperpanjang kontrak yang sebelumnya terjalin serta melakukan negosiasi pada 2 sponsor lain yang nantinya akan diumumkan setelah ada kesepakatan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan New Highlight Persik minggu depan di jam dan waktu yang sama hanya di KS TV. Jangan lupa follow Instagramnya New Highlight Persik di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagramnya Opi Yudhistari di bawah ini juga. Untuk para supporter tetap jaga kekompakan untuk tujuan yang sama, mendukung tim kebanggaan kita, Macan Putih. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, bye-bye, dadah. Bravo Persik Kediriku.